wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan film animasi nostalgia kartun dari manusia Lidi sampai kucing hitam legendaris. Bayangin, tahun 1908 belum ada YouTube, tapi sudah ada film animasi pertama di dunia. Judulnya adalah Phantasmagorie, karya Emile Cole dari Prancis. Film ini berdurasi 2 menitan, menceritakan petualangan manusia Lidi yang bisa berubah bentuk seenaknya, dari gelas jadi bunga sampai berubah jadi gajah. Uniknya, film ini dimulai dengan tangan asli Cole yang sedang menggambar karakter utama, seolah dunia nyata dan gambar bisa nyatu. Semua adegan digambar dengan satu persatu, total sekitar 700 gambar, dan hasilnya terlihat seperti coretan kapur di papan tulis. Nama Phantasmagorie sendiri diambil dari istilah phantasmograph, yaitu semacam proyektor kuno yang dulu dipakai buat pertunjukan bayangan ajaib. Gaya filmnya juga terinspirasi dari seni eksperimental dan karya animasi awal seperti Humorous Passes of Funny Face pada tahun 1906. Bisa dibilang inilah akar dari semua animasi modern yang kita kenal sekarang. Dan juga lanjut ke tahun 1919, muncullah bintang baru bernama Felix the Cat, si kucing hitam bermata besar dan senyum lebar. Ini adalah karakter animasi yang pertama yang jadi selebritis global. Gayanya lucu, ekspresif, dan penuh imajinasi khas dunia surrealis. Soal penciptanya masih menjadi misteri. Ada yang bilang dari Pat Sullivan, dan juga yang yakin otak kreatifnya adalah Otto Mesmer. Tapi satu hal pasti, Felix the Cat jadi fenomena besar di dunia. Munculnya film bisu, komik strip, sampai dijadikan ikon di berbagai produk. Bahkan sempat diabadikan dalam lagu jazz tahun 1923. Sayangnya, popularitas Felix meredup saat era suara datang. Ketika Mickey Mouse hadir dengan suara khasnya, animasi bisu seperti Felix mulai ditinggalkan. Studio Sullivan sempat mencoba membuat versi bersuara, tapi gagal menarik perhatian. Meski begitu, warisan Felix tetap kuat. Dia adalah pionir karakter animasi modern yang membuka jalan bagi semua tokoh kartun setelahnya. Sebelum tahun 1928, semua kartun itu bisu, cuma gambar lucu dengan musik pengiring kayak film. Charlie Chaplin versi animasi, tapi semua berubah waktu Mickey Mouse muncul lewat film Steamboat Willie untuk pertama kalinya. Penonton bisa dengar suara yang sinkron sama gerakan karakter. Setiap siulan dan langkah Mickey punya bunyinya sendiri, dan itu bikin penonton terpukau. Tak lama kemudian, warna ikut hadir lewat seri si Ponies dari Disney. Episode Flowers and Tree tahun 1932 bahkan jadi kartun berwarna pertama yang menang Oscar. Sejak saat itu, animasi berubah dari sekedar hiburan sederhana jadi karya seni penuh warna dan suara. Dunia kartun resmi hidup. Begitu teknologi maju, muncul 2 studio besar yang bersaing habis-habisan, Walt Disney Production dan Warner Bros. Cartoons. Disney dikenal dengan gaya yang lembut dan penuh keajaiban. Karakter seperti Mickey, Donald, dan Goofy membawa kisah hangat dan menyentuh hati. Mereka juga pelopor film animasi panjang seperti Snow White dan The Seven Dwarfs pada tahun 1937 dan Pinocchio pada tahun 1940 dengan animasi super halus dan detail luar biasa. Tapi di sisi lain, Warner Bros. Datang dengan gaya yang lebih dari kocak dan lewat seri Looney Tunes dan Merry Melodies. Karakter seperti Bugs Bunny, Daffy Duck, dan Porky Pig hadir dengan humor cepat,
sarkastik dan penuh aksi slapstick. Mereka sering ngobrol langsung ke penonton dan bikin lelucon yang nyeleneh, benar-benar berbeda dengan Disney. Bersaing dua kubu ini, dunia animasi makin seru, saling menyaingi kualitas dan kreativitas kartun serta meningkatnya. Jadi kita sebagai penonton yang paling diuntungkan. Jadi kamu tim Disney yang lembut atau Warner Bros yang nakal? Pilih ya. Masuk pada tahun 1950-an, televisi mulai jadi bagian dari rumah tangga. Ini bikin cara orang nonton kartun berbeda total. Kalau dahulu harus ke bioskop buat lihat kartun sebelum film utama, sekarang cukup duduk di sofa sambil nonton di TV. Produksi kartun pun mulai disesuaikan buat layar kaca, durasi lebih pendek, kayak gambar lebih sederhana dan tetap seru dan menghibur. Inilah awal mula kartun jadi tontonan harian yang nempel banget di masa kecil banyak orang. Dari Manusia Lidi, karya Emil Cole, Kucing Hitam Felix, sampai Mickey dan Bugs Bunny, semua berada di satu garis benang merah. Era 1900-an hingga 1960-an bukan cuma masa percobaan, tapi masa di mana animasi lahir tumbuh dan menemukan jati dirinya. Dan hitam putih jadi berwarna, dari bisu jadi bersuara, dari layar bioskop sampai ke televisi rumah. Semuanya berawal dari kreativitas sederhana dan rasa ingin bermain dengan gambar. Kartun di masa itu bukan cuma hiburan, tapi juga perkembangan seni dan teknologi. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.